Halo sobat, selamat datang di channel Dals Elvaza. Berbicara tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia atau bahkan dunia, memang tidak lepas dari segala mitos dan kisah-kisah misterinya. Begitu pula dengan Gunung Slamet yang ada di Pulau Jawa, Indonesia. Lantas, seperti apa sih kisah misteri dan mitos-mitos yang ada di Gunung Slamet? Mari simak pembahasannya. Check it out. Gunung Slamet dikenal sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah atau gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Gunung yang melintasi 5 kabupaten ini merupakan salah satu tempat pendakian favorit di kalangan para pendaki gunung. Pesona alamnya yang luar biasa indah dengan udara yang sejuk dan asri seolah mampu menghapus lelah para pendaki ketika sampai di puncak Gunung Slamet. Beberapa objek wisata juga terdapat di sekitaran gunung ini. Akan tetapi, di tengah-tengah balutan kesejukan dan keindahannya, Gunung Slamet juga terkenal dengan cerita-cerita mistis dengan beberapa mitosnya. Sejarawan dari Belanda, James Noordin, berteori bahwa nama Slamet adalah relatif baru. Setelah masuknya Islam ke tanah Jawa, ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai petualangan Bejangga Manik adalah Gunung Slamet. Hal ini mengacu pada pemaparan lokasi yang disebutkan. Adapun menurut cerita legenda yang kemudian diamini oleh sebagian besar masyarakat, nama Slamet pertama kali diberikan oleh Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum, Turki. Kala itu, beliau berkunjung ke Nusantara. Singkat cerita, sehabis melaksanakan ibadah sholat subuh, Syekh Maulana melihat cahaya yang sangat terang di langit, yang membuat beliau penasaran dan tertarik untuk mencari sumber cahaya itu. Hingga sampai di pesisir pantai Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba cahaya itu menghilang, yang kemudian muncul lagi di sekitaran pantai Pemalang, Jawa Tengah. Beliau pun mengikuti lagi cahaya aneh itu untuk mengobati rasa penasarannya. Namun, belum sampai ke tempat di mana cahaya itu berada, Syekh Maulana mengalami gatal seluruh tubuh yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya, Syekh Maulana Maghribi yang didampingi oleh Haji Datuk, pengawal sejatinya, melakukan sholat malam untuk meminta petunjuk. Sesaat kemudian, beliau diberi mimpi agar mengunjungi Gunung Gora. Di sana, Syekh Maulana akhirnya mandi di pancuran air panas yang membuatnya sembuh dari penyakit tersebut. Pancuran air tersebut hingga kini dikenal dengan sebutan Pancuran 7. Hingga akhirnya, setelah beliau sembuh dari penyakitnya, beliau memutuskan untuk menetap dan tinggal di daerah itu dan mengubah nama Gunung Gora menjadi Gunung Slamet, yang mempunyai arti selamat. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana dengan nama Mbah Atas Angin karena datang dari negeri yang jauh. Syekh Maulana Maghribi juga memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan Rusuludi, yang dalam bahasa Jawa berarti Batur Kang Adi atau abdi yang setia. Sesuai dengan artinya, masyarakat sekitar mempercayai gunung ini mampu membawa selamat berupa keberkahan, keselamatan, dan ketentraman. Namun, di sisi lain gunung ini dikenal juga sebagai gunung angker dengan beragam mitosnya. Konon kabarnya, sebagian orang kerap datang ke sini untuk melakukan ritual dengan makhluk gaib alias pesugihan.
Adapun ramalan Jayabaya yang juga dipercaya oleh sebagian besar masyarakat tentang letusan besar Gunung Slamet yang konon akan membelah Pulau Jawa menjadi dua. Hal ini mungkin sedikit rasional, mengingat lokasi Gunung Slamet yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan mencakup 5 kabupaten. Berdasarkan penelitian ahli vulkanologi, Gunung Slamet tercatat pernah meletus besar. Itu dibuktikan dengan keberadaan batu-batu vulkanik yang berada di radius 8 km dari puncak gunung. Hanya saja, belum bisa dipastikan kapan letusan besar Gunung Slamet ini terjadi. Perlu penelitian mendalam dari sisi geologi untuk mengungkap letusan Gunung Slamet yang pernah terjadi pada masa purba atau pada masa prasejarah. Sama dengan gunung-gunung lainnya, di dalam Gunung Slamet ini juga terdapat kerajaan gaib, yang mana hal ini didukung dari pengakuan beberapa pendaki yang pernah melihat pasar gaib yang ada di jalur pendakian Bambangan. Bagi kalangan pendaki, mungkin tak begitu asing dengan 2 pohon besar yang nampak seperti pintu gerbang, yang konon katanya di antara 2 pohon besar itu adalah kerajaan gaib di Gunung Slamet. Adapun cerita tentang pos bernama Samaranto yang dipercaya sebagai pos pendakian paling angker yang berada di sepanjang jalur pendakian Bambangan. Nama Samaranto sendiri berasal dari 2 kata, yaitu samar dan hantu, yang berarti hantu yang tidak terlihat. Belum lagi mitos tentang Aul, makhluk yang menyerupai manusia berkepala serigala, yang dipercaya sebagai penunggu lereng Gunung Slamet. Aul ini seringkali dikaitkan dengan hantu Wiyonggo, sosok siluman air yang cukup terkenal di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Puncak Gunung Slamet sendiri diberi nama Puncak Surono untuk mengenang arwah pendaki pertama yang mencapai puncak Gunung Slamet yang meninggal karena jatuh ke jurang. Beberapa pendaki yang berhasil mencapai puncak juga mengaku kerap kali bertemu dengan seorang laki-laki yang menyendiri di puncak gunung. Namun, sosok laki-laki itu kemudian menghilang ketika hendak dihampiri. Tak jarang juga gunung ini memakan korban, dari yang hanya tersesat bahkan sampai meninggal dunia. Adapun mitos yang juga dipercaya oleh beberapa masyarakat dan pendaki, di tengah hutan belantara yang ada di Gunung Slamet ini terdapat makhluk kerdil yang ada di jalur pendakian Guci. Makhluk kerdil ini terkenal usil dan seringkali mengganggu masyarakat maupun pendaki di gunung ini. Kabarnya, makhluk kerdil ini dulunya adalah seorang pendaki yang tersesat dan mencoba bertahan hidup dengan memakan daun, hingga lama-lama berubah menjadi kerdil dan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Adapun mitos lain yang berasal dari jalur pendakian Gunung Slamet via Guci Tegal, beberapa kalangan masyarakat meyakini bahwa di air terjun Guci ada siluman naga yang bisa mengabulkan permohonan untuk jadi kaya raya dengan berbagai imbalan, tentunya dengan jalur pesugihan. Mitos-mitos tentang kegaiban dan keangkeran Gunung Slamet seolah-olah tidak ada habisnya. Kali ini tentang Telaga Ranjing yang semakin menambah kemisteriusan Gunung Slamet ini. Telaga ini berada di bawah kaki Gunung Slamet, tepatnya di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Konon, telaga ini merupakan tempat mandi para tokoh kerajaan Jawa. Tak jarang, telaga ini juga dijadikan tempat ritual ngalap berkah. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang air di Telaga Ranjing yang konon katanya bisa dipakai untuk mencegah
lahan pertanian dari serangan hama. Dilansir dari situs tribuntravel.com, nama Telaga Ranjing ini semakin dikenal masyarakat luas setelah penemuan warga Banyumas di telaga ini setelah 12 tahun menghilang. Selain terkenal dengan berbagai mitos, Gunung Slamet juga menyimpan bahaya lainnya. Gunung ini memiliki hutan belantara yang tak tertembus, beragam vegetasi raksasa hingga semak padat menjadi benteng utama rimba Gunung Slamet. Boleh jadi inilah yang melindungi Gunung Slamet dari kerusakan akibat perbuatan manusia. Hutan lereng Gunung Slamet juga merupakan hutan lindung terluas di Pulau Jawa. Sebagian di antaranya bahkan masih perawan alias tak terjamah. Di era awal milenium, sempat mencuat isu masih adanya spesies harimau Jawa di Gunung Slamet yang telah dinyatakan punah. Hal ini sempat menumbuhkan dorongan dari berbagai kalangan untuk menjadikan wilayah ini sebagai taman nasional. Sayang, hingga kini keberadaan harimau Jawa secara fisik belum terbuktikan. Spesies kucing besar yang kerap terlihat hanyalah macan kumbang dan macan tutul. Terlepas dari benar dan tidaknya mitos soal harimau Jawa tersebut, fakta bahwa Gunung Slamet adalah ekosistem hutan lindung yang luar biasa tak terbantahkan. Karenanya, secara turun-temurun, masyarakat pun secara arif berupaya menjaga dan melestarikannya. Salah satunya dengan ritual yang disebut Grebeg Sura, sebuah tradisi, wisata, dan budaya yang berbalut muatan spiritual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang mitos-mitos dan kisah misteri di Gunung Slamet. Benar atau tidaknya kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing ya sobat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikan kami kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa juga like video ini dan sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Tekan pula tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih.